Shalom, kita ada di ujung daripada tahun 2023. Dan saat ini waktunya kita untuk berbenah, introspeksi, supaya kita masuk 2024 dengan kekuatan yang penuh. Saudara, ada satu ayat yang sangat mengerikan. Dan saya berdoa supaya ini tidak terjadi kepada siapapun. Dan kita sangat waspada. Jangan sampai ini terjadi. Karena seringkali di akhir tahun ada banyak orang yang mendapati dirinya kosong. Di akhir tahun, pada waktu banyak sekali perayaan yang di dalam semakin kosong. Pada saat ke keluarga kumpul, beberapa mereka yang tidak mempunyai keluarga menjadi begitu kosong. Dan inilah yang sangat-sangat berbahaya. Di dalam Matius 12 ayat 44 dan 45. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia mengajak dan membawa lebih jahat lagi roh-roh lain, bahkan 7 roh lain dari mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikianlah berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, ini pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata, hati-hati pada waktu hatimu kosong. Saudara mungkin lihat banyak rumah yang kosong. Dan walaupun rumah itu baru dan tidak pernah ditinggali, pada waktu rumah itu didiamkan kosong selama 3-4 tahun, rumah itu mulai rusak dan mulai menjadi sangat mengerikan. Saudara, barusan ini saya renovasi rumah. Karena kamar anak-anak saya semuanya sudah ditinggal. Karena anak saya semua punya rumah masing-masing. Dan yang mengerikan, semua kamar yang ditinggal ternyata diserbu oleh rayap. Kenapa? Karena tidak ada hawa panas manusia. Hanya kamar saya yang saya tinggali, saudara, itu lepas dari rayap karena ada hawa panas manusia. Yang lain hancur semuanya. Saudara, rayap begitu leluasa sampai memakan kasur, memakan saudara semua baju-bajunya. Apa yang terjadi? Kosong. Itu sesuatu yang membahayakan. Kosong mengundang rayap. Kosong mengundang saudara kuasa kegelapan. Kosong mengundang kehancuran. Saya berdoa hari ini di akhir daripada tahun 2023. Mari kita cek hati kita. Apakah hati kita kosong? Saya melihat ada banyak orang kerja, tetapi begitu kosong. Ada banyak orang melayani, tetapi begitu kosong. Di dalamnya sudah tidak ada lagi cinta yang menyala-nyala. Di dalamnya tidak ada lagi iman. Di dalamnya tidak ada pengharapan untuk tahun depan. Di dalamnya tidak ada lagi yang namanya kasih persaudaraan. Dan mereka seperti robot yang hanya menjalankan rutinitas. Dan sangat mengerikan. Saya barusan ini datang dalam sebuah kebaktian. Dan mereka menyanyi. Tetapi terasa sekali kosong. Seperti orang yang tidak bernyawa sedang melantunkan sesuatu lagu. Dan tidak ada perasaan di dalamnya. Mereka menyembah. Mereka bermain musik. Tetapi kosong. Menjadi sebuah pertanyaan. Apakah hatimu kosong? Atau hatimu dipenuhi oleh kasih Tuhan? Di akhir daripada tahun 2023. Mari kita introspeksi. Jangan biarkan kekosongan itu menghancurkan kita. Jangan biarkan kekosongan itu mengundang roh-roh jahat. Dan Alkitab berkata 7 kali lipat roh jahat bisa masuk. Dan yang lebih mengerikan, keadaannya akan lebih buruk. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan berkata, inilah keadaan angkatan yang jahat ini. Kenapa ada begitu banyak kejahatan di akhir tahun? Bahkan seringkali terjadi penembakan, terjadi pemerkosaan, pesta narkoba di akhir tahun. Karena mereka mencoba mengisi kekosongan yang tidak pernah bisa diisi kecuali oleh kasih Kristus. Apapun dalam hidup ini, manusia punya satu tempat. Dan tempat ini tidak pernah bisa diisi hanya oleh kesibukan, hanya oleh uang,
bahkan hanya oleh pacar, bahkan oleh seks. Ini tempat yang disediakan untuk Tuhan kita. Ini tempat yang akan bisa kita rasakan begitu penuh pada waktu kita mulai intim dengan Tuhan. Saya berdoa kita ambil waktu. Ambillah waktu 2-3 hari untuk retret. Ambillah waktu 2-3 hari untuk mencari Tuhan. Ambillah waktu 1-2 jam untuk membaca Alkitab, berdoa, pasang lagu rohani, dengarkan kaset khotbah, dan mulai evaluasi saudara sepanjang tahun 2023. Mulailah ambil waktu untuk memperbaiki hubungan. Pertama dengan Tuhan, kemudian dengan keluarga, keempat dengan teman, ketiga dengan teman-teman sepelayanan, keempat dengan teman-teman satu kantor. Dan kemudian marilah ambil waktu khusus untuk berdamai dengan diri sendiri. Seringkali kita marah karena kita gagal. Kita kemudian berhenti mengerjakan sesuatu karena kita berpikir sia-sia. Kemudian kita menyalahkan, kenapa saya lahir seperti ini? Mungkin saudara hari ini sedang merasa sangat terpuruk, merasa tidak adil, merasa begitu dirugikan. Tapi saya mau berkata, masih ada harapan. Jangan biarkan dirimu kosong. Bangkit. Mari isi dengan kebaikan Tuhan. Mulailah sebutkan satu demi satu kebaikan Tuhan. Tuhan selalu setia. Bahkan di saat kita tidak setia. Tuhan ada di situ. Tuhan mendengar. Saya membaca dan mendengar dari satu kesaksian. Dia seorang hamba Tuhan, dia pelayan, bahkan dia pemimpin pujian. Tapi hatinya sangat kosong. Dia kosong karena pacarnya meninggalkan dia. Mereka sudah berpacaran cukup lama, tetapi pacarnya memilih lelaki lain. Saudara, itu menimbulkan kekosongan. Dan kemudian dia mulai pelan-pelan jatuh kepada minuman, narkoba, sampai kepada LGBT. Begitu parahnya dia jatuh. Dan di saat dia terkena saudara AIDS, di saat dia habis dengan hari itu, dia overdosis. Dia melihat bagaimana tubuhnya tergeletak dan jiwanya dan rohnya sudah keluar. Di saat itulah dia berteriak, dia bilang, Tuhan, saya tidak mau ke neraka. Kalau boleh kasih saya satu kali kesempatan. Kasih saya satu kali kesempatan. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan mengembalikan dia. Dia sadar dan tiba-tiba Tuhan buat yang ajaib. Dia sembuh dari narkoba. Dia sembuh saudara dari semua keterikatan terhadap minuman keras, rokok dan semuanya. Tetapi AIDS-nya tidak pernah sembuh. Dan dia berkata, Tuhan menyisahkan ini untuk kita sadar bahwa hidup ini harus juga bertanggung jawab. Ada konsekuensi dari apapun yang kita pilih. Dan dia berkata, tidak ada alasan sebenarnya untuk saya marah dengan Tuhan. Tidak ada alasan saya untuk marah dengan pacar saya. Tidak ada alasan untuk saya marah dengan orang tua saya. Tetapi persoalannya, hari itu saya membiarkan hati saya kosong. Ini adalah awal dari segala sesuatu kehancuran. Hari ini dia bangkit. Dia mengisi hidupnya dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Dia kembali melayani. Bahkan dia melayani banyak sekali anak-anak narkoba. Dia bersaksi dari satu tempat ke satu tempat. Dia kembali menyanyi. Dan dia bilang, saya tidak lagi menyanyi dengan kekosongan. Tapi setiap kata begitu berarti buat saya. Setiap kata adalah dupa yang naik di hadapan Tuhan. Setiap kata adalah soal hidup dan mati. Seperti pada waktu saya begging untuk Tuhan memberi saya kesempatan. Dan dia berkata, tiap detik adalah kesempatan. Dan begitu hati saya penuh. Walaupun hari ini dia AIDS, sehingga dia tidak mau untuk berpacaran atau menikah, karena dia tidak mau mencelakai atau merugikan orang lain. Dia berkata ini sesuatu yang berbahaya, dan dia tetap tidak mau untuk membuat orang lain dirugikan oleh karena kesalahannya. Tapi dia bilang hatinya tidak pernah kosong.
Hatinya penuh dengan sukacita yang meluap-luap. Dia bilang, setiap kali saya berhubungan dengan Tuhan, setiap kali saya angkat tangan dan menyanyi, saya merasakan getar cinta Tuhan, kepenuhan dari damai sejahtera, anugerah dan kekuatan yang tercurah. Dan dia berkata, semakin hari saya semakin baik. Saya memulai usaha dan usaha saya menjadi sukses. Saya bisa menolong ribuan anak, memberikan beasiswa dan memberikan jalan keluar buat masa depan mereka. Dia berkata, bukan soal keadaan, tapi soal apakah hatimu berisi dengan Tuhan atau hati kita berisi kekosongan. Sekali lagi, hadapi tahun depan dengan kasih Tuhan, dengan iman, dengan kekuatan, dengan harapan yang menyala-nyala. Jangan biarkan hati kita kosong, karena kosong menimbulkan kehancuran.